Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan mengenai efektivitas mediasi online dalam penyelesaian sengketa kesehatan di Indonesia. Dasar hukumnya di sini merupakan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, di mana itu semua diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Untuk lebih spesifiknya, kembali lagi diatur di pasal 1, angka 1, Undang-Undang 36 Tahun 2009. Kata kesehatan di sini memiliki definisi berarti keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Rumusan masalah di sini ialah apa saja manfaat mediasi secara online dalam mengatasi sengketa kesehatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi oleh mediator dalam mengatasi sengketa kesehatan yang dilakukan melalui mediasi secara online. Metode penelitian yang dipakai di sini adalah secara yuridis sosiologis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Rutan Kota Batam dan Kejaksaan Negeri Batam, sedangkan data sekundernya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai tenaga kesehatan dan Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Serta kita pakai juga teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Sujono Sukamto. Hasil penelitian dan pembahasan di sini adalah 1. Manfaat mediasi online dalam mengatasi sengketa. Di sini dokter merupakan profesi yang masih sangat diminati di Indonesia. Mengingat di sini besarnya jasa para dokter dalam menangani sakit maupun penyakit yang diderita oleh setiap orang untuk dapat diobati. Di sini tindakan dari dokter yang dilakukan oleh para medis dapat berpotensi dua hal, yakni kemungkinan berhasil atau sebaliknya kemungkinannya tidak berhasil. Gagalnya tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dapat terjadi karena adanya dua faktor juga, yakni faktor pertama dikarenakan adanya situasi atau keadaan memaksa, dalam hal ini overmah. Kemudian faktor kedua yaitu tindakan yang dilakukan oleh para medis yang bertentangan dengan kode etik profesinya. Dengan adanya kedua faktor umum tersebut, memicu adanya persengketaan atau perselisihan antara dokter dengan pasien yang ditangani. Sedangkan kalau kita menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Perkara yang kecil dapat juga menimbulkan sengketa yang besar. Selanjutnya, menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, adapun pengertian dari malpraktik adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang maupun kode etik. Di sini ada 3 aspek hukum yang dapat dijadikan sebagai parameter bagi kita bahwa tenaga medis tergolong telah melakukan malpraktek. Dalam hal ini antara lain 1. Adanya penyimpangan atas standar profesi medis. 2. Terdapat unsur kesalahan dari pihak medis, baik dokter maupun perawat, berupa kelalaian dan kesengajaan. 3. Timbulnya akibat atau dampak yang merugikan pasien, baik kerugian secara moral maupun material hingga gangguan mental.
Adanya dugaan malpraktik di sini dapat kita lihat juga dari 4 jenis. Antara lain, melakukan suatu tindakan medis tanpa adanya persetujuan, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini kesalahan atau kelalaian, lalu melakukan pembohongan atau pidana lain, dan melakukan wan prestasi. Dalam pasal 36 Undang-Undang Kesehatan, apabila pasien mengalami permasalahan yang timbul akibat adanya persengketaan dengan pihak rumah sakit, maka dapat dilakukan penyelesaian masalah tersebut dengan cara tahapan-tahapan seperti mediasi. Cara penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi maupun dapat juga diselesaikan di dalam pengadilan litigasi. Di sini adanya penyimpangan atas standar profesi medis. Fungsi dari mediasi sendiri adalah sebagai instrumen yang cukup efektif dalam menyelesaikan persengketaan non-litigasi karena menurut penulis terdapat beberapa keuntungan. Adanya keuntungan yang menggunakan mediasi antara lain pihak yang dapat mencapai kesepakatan melalui win-win solution atau musyawarah untuk mufakat. Kendala-kendala yang dihadapi oleh mediator dalam mengatasi sengketa kesehatan yang dilakukan dengan mediasi secara online. Di sini sebelumnya tadi sudah kita bahas dengan mediasi tadi ada win-win solution ataupun penyelesaian sengketa dengan cara mufakat, musyawarah mufakat. Dengan cara mediasi, menurut penulis, dari segi waktu yang dibutuhkan atau yang digunakan lebih efisien. Biaya yang dikeluarkan dengan mediasi lebih sedikit. Serta para pihak yang bersengketa bisa berakhir dengan cara damai dan tidak terjadi perseteruan yang berkepanjangan, sehingga mengganggu hubungan baik antara para pihak. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi peradilan, manfaatnya dengan adanya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan. Sebagaimana kita ketahui, penyelesaian perkara di dalam pengadilan merupakan kebalikan dari mediasi, di mana membutuhkan waktu cukup panjang dan juga biaya yang nantinya dikeluarkan tidak sedikit. Dengan demikian dapat kita bayangkan apabila setiap perkara yang ada misalnya harus diselesaikan dengan cara litigasi. Namun di nomor 2 ini kita akan menghadapi kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh seorang mediator dalam mengatasi sengketa kesehatan yang dilakukan melalui mediasi online. Menurut Sukamto, di sini ada 4 faktor, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana pendukung, serta faktor terakhir adalah faktor masyarakatnya. Di sini faktor hukumnya, Indonesia sendiri belum memiliki payung hukum yang pasti dalam mengatur terkait tata cara pelaksanaan mediasi secara online. Hal ini menjadi kendala sendiri bagi pihak mediator dalam memfasilitasi penyelesaian perkara bagi para pihak yang berselisih. Selain itu, pengaturan terkait standar pelayanan profesi kesehatan juga belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini memunculkan perbedaan standar pada masing-masing fasilitas pelayanan di rumah sakit, sehingga mediator sulit memenuhi standar pelayanan yang ideal yang seharusnya menjadi hak pasien yang dimediasi. Faktor penegak hukum, di sisi penegak hukum adalah mediatornya, bidang kesehatan yang di Indonesia ini tidak sepenuhnya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup di bidang kesehatan, sehingga menjadikan para mediator terkesan kurang profesional dalam menangani perkara. Faktor sarana maupun prasarana pendukung, dalam mediasi konvensional maupun online tentunya tetap mengutamakan agar para pihak dapat sepakat dengan keputusan yang ditetapkan. Hal ini seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi para mediator menemukan jalan tengah yang tepat, di mana pada umumnya pihak-pihak pasien yang merasa dirugikan atas tindakan malpraktik mengharapkan adanya keuntungan. Serta faktor masyarakatnya di sini,
faktor penegak hukum dan sarana atau prasarana pendukung yang diuraikan dari huruf A sampai huruf C. Ada pula faktor lain yang mempengaruhi, yakni dari faktor masyarakatnya. Kendala itu seringkali para pihak yang bersengketa sulit untuk mencari jalan damai atas persengketaan yang terjadi. Apalagi mediator di sini mediasinya dilakukan secara virtual. Kurangnya kemauan atau minat dari para pihak bermasalah juga jadi penghalang bagi mediator untuk menemukan solusi permasalahan yang ada. Tahapan non-litigasi khususnya terkait menyelesaikan sengketa di bidang kesehatan melalui tahapan non-litigasi dalam tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien, peran mediator online belum sepenuhnya efektif. Terhadap penyelesaian sengketa melalui perkara mediasi secara dalam jaringan online, dikaji berdasarkan teori efektivitas Sukamto, terdapat kendala berupa faktor hukum, penegak hukum, sarana maupun prasarana pendukung, dan faktor masyarakatnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.